Halo teman-teman sepeda listrik Indonesia. Saya Alfred dan hari ini kebetulan channel saya ini ngomong mengenai topik mengenai baterai management system yang disebut BMS. Nah, hari ini ntar saya akan undang satu orang bagian teknisi saya di perusahaan saya ini. Nah, dia akan menjelaskan semua mengenai BMS yang ada di pasar Indonesia sekarang ini, yang dipakai oleh kita untuk sepeda listrik, Powerwall, mobil listrik, dan lain-lain. Oke? Nah, perkenalkan, ini adalah Agan Agari, bagian elektronik di bagian company saya. Oke? Nah, sebenarnya Gan, saya mau tanya Gan, fungsi BMS itu apa sih? Ya, fungsi BMS itu pertamanya adalah memproteksi baterai ya. Jadi namanya aja battery management system. Ya, dia tuh manage baterai dari proteksi, balancing dan segala macamnya. Nah, jadi kalau misalnya kita punya baterai, kita pakai terlalu dalam discharge-nya, dia bakal proteksi. Kalau kita charge terlalu tinggi tegangannya, dia proteksi. Terlalu tinggi arusnya, dia proteksi. Terlalu panas, dia juga proteksi. Ya, basically dia proteksi supaya baterai itu umurnya lebih panjang. Itu fungsi battery management system. Nah, yang sering orang pakai di pasaran itu saya kurang suka kalau disebut BMS. Contohnya begini aja nih. Di depan saya ada BMS kecil sederhana. Ini biasanya sering dipakai di baterai-baterai e-bike ya, atau motor listrik yang sedang lah powernya. Ini saya sebenarnya disebut BMS itu kurang pantas. Ini lebih pantas disebut PCM, Protection Circuit Module. Karena dia kurang lengkap proteksi baterainya. Dia nggak bisa diagnostik, dia nggak bisa ambil keputusan segala macam. Jadi dia fungsinya hanya proteksi under voltage, over current, charge sama over current discharge, dan temperatur begitu. Hanya itu. Dan ya kalau ada balance pun dia hanya balance sedikit, nggak bisa terlalu banyak balance-nya. Nah, lain halnya kalau yang udah kayak smart BMS seperti ini. Nah, ini baru saya bisa bilang ini BMS beneran. Kenapa? Karena dia bisa ambil keputusan tergantung yang kita set di dalamnya. Jadi dia bisa balancing dengan tepat setiap baterai, dia bisa tahu, dan temperatur sensornya pun cukup banyak. Yang di sini ada 2, bahkan ada yang 3 sampai 6 temperatur sensor dari satu BMS. Jadi di baterai itu bisa di beberapa titik dia bisa tahu berapa suhunya baterainya. Dan yang paling penting ini didesain emang sesuai dengan spesifikasinya dia. 16S 100 ampere gitu. Ya basically sih begitu aja ya. Terus saya mau tanya lagi nih mengenai BMS ini nih. Dia bisa connect ke handphone nggak ya? Beberapa smart BMS ada yang bisa, ada yang enggak. Tapi yang dipegang di tangan saya ini bisa. Ini tipe N BMS. Dia bisa koneksi ke handphone dan bisa koneksi ke LCD juga. Dia juga ada sistem kayak panel diagnostiknya begitu, bentuknya LCD. Jadi kita bisa sambil pakai motor atau sepeda, kita bisa tahu per selnya tuh berapa sih tegangannya, temperaturnya berapa, discharge-nya berapa, apakah dia balance apa enggak. Dia yang tipe ini bisa. Oke, untuk hari ini punya konten kita ngomong mengenai BMS, ngomong asik mengenai BMS. Oke, next kita akan ada topik yang lain yang akan kita taruh di dalam konten ini. Nantikan video berikutnya.